Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyiduna sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat dan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehat, dari kalangan orang-orang yang pandai bersyukur, asyakirin. Dan mudah-mudahan Allah mengekalkan segala nikmat yang sudah diberikannya dan menambah dengan nikmat-nikmat baru sebagaimana janjinya. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka kami akan tambah kenikmatan kepada kalian. Jika kalian kufur, hati-hatilah, azab Allah sangat keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang paling utama dalam kehidupan kita ini, kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, adalah hadirnya seorang pemimpin yang adil. Ya. Ini bahagian pilar dari kehidupan, pilar agama, pilar dunia. Dan salah satu penyebab kemunduran umat Islam itu sebenarnya juga sangat besar pengaruhnya disebabkan pemimpin-pemimpin. Kalau boleh saya umpamakan, pemimpin ini adalah seperti Tuhan di dunia, atau tajalli sifat al-asma Allah di bumi. Kenapa? Karena lewat tangannya semuanya bisa dirubah, diatur. Ya. Kenapa Yahudi Israel berani terus-menerus memborbardir Palestina, padahal dia tahu rakyat lemah itu sudah 41.000 orang meninggal? Karena dia didukung pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang tidak menyukai umat Islam. Didukung Amerika, ditambah lagi pemimpinnya Netanyahu memang sifatnya seperti itu. Tapi kalau Netanyahu atau Biden mengatakan berhenti perang, dia paksa, maka dia akan berhenti semua. Jadi dia bisa membuat orang mati, bisa juga buat kiamat dengan bombardir nuklir, dan bisa juga membuat damai. Itulah hebatnya pengaruh pemimpin. Ya. Maka dalam Islam, pemimpin ini sangat-sangat diperhatikan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat Zuhur yang dirahmati Allah, secara umum ulama-ulama kita menyebut sifat memimpin itu adalah harus memiliki sifat kenabian seperti siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya, dia harus selalu berkata benar karena dia akan menjadi rujukan, dicontoh. Dan kalau pemimpin sering berdusta, itu bahagian dari ciri kemunafikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang yang sudah sholat, puasa, zakat, rajin, lalu dia masih berdusta, lalu dia masih memiliki sifat munafik? Kata Rasul, ya. Karena sifat munafik itu ada minimal 3. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau bicara bohong, apabila diberi amanah khianat. Maka sifat kepemimpinan itu secara umum harus memiliki sifat kenabian. Di samping dia siddiq, berkata benar, sesuai perkataan dengan perbuatannya, juga amanah. Ini sifat-sifat umumnya. Bisa dipercaya. Tabligh itu, pemimpin itu mendidik. Ya, sebenarnya tabligh itu artinya menyampaikan yang baik. Nah, bagaimana dia menyampaikan, memberikan pesan yang baik? Dia tunjukkan dengan akhlaknya. Ya, dia ajak orang buat baik.
Jadi ada kewajiban dia untuk mendidik masyarakat. Maka Nabi itu disebut dengan istilah uswatun hasanah, contoh. Ya, kalau pemimpin tak bisa jadi contoh, maka sebenarnya kita belum layak jadi pemimpin. Pemimpin ini hisabnya sangat besar, Bapak, Ibu. Nanti kita jelaskan betapa dalam hadis itu sangat-sangat riskan menjadikan diri kita sebagai pemimpin, dan sangat-sangat banyak dosanya juga kalau kita memilih pemimpin yang tidak baik. Fatanah itu dia cerdas. Maka dari seluruh para nabi alaihissalam yang memimpin umatnya, itu tidak ada istilah nabi bodoh. Semuanya diberikan kecerdasan kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerdas dalam strategi perang seperti Daud, ya. Itu bisa memenangkan melawan pasukan Talut, ya. Kemudian seperti Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau berawal dari orang atau anak yatim piatu, ya, tapi beliau tetap bersabar dan dengan kecerdasan kenabiannya akhirnya bisa membangun kota Madinah yang kita kenal dengan kota kenabian. Madinah itu zaman dulu tidak ada istilah Madinah. Kata itu hanya dikenal masa Nabi, mulai dikenal. Madinah itu artinya kota yang berperadaban tinggi. Ya, dan itu Nabi yang memberikan namanya dan Nabi yang membangunnya untuk memberikan contoh. Maka dalam sejarah Madinah itu termasuk kota yang mandiri. Pemimpinnya adil, dia mandiri. Alat-alat perang semuanya buat sendiri. Waktu itu memang lebih sederhana. Kuda diternak sendiri, onta juga sama, panah. Alimu auladakum birrimayah wasibah, ajari anak-anak kamu panah berenang. Panah itu dibuat sendiri. Teknologi tertinggi waktu itu membunuh musuh jarak jauh adalah panah dan pacuan kuda. Nah, dan itu ditunjukkan Nabi dengan kemandirian. Ya, tidak diekspor terus-menerus dari Persia, dari Romawi, tidak begitu. Ya, paling-paling sebahagiannya ada yang diperoleh dari rampasan perang, musuh kalah. Nah, dari sikap Nabi memimpin ini pun kita bisa belajar bagaimana Nabi membangun sebuah kota Madinah yang awalnya lemah dikuasai Yahudi, lama-kelamaan bisa menjadi dikuasai umat Islam. Baik dari segi teknologi, kemudian ekonomi yang dulunya pasar Yahudi Bani Qainuqa yang menguasai Madinah, tapi setelah Nabi hijrah, beliau membangun pusat pasar dan pusat pasar itu menjadi terkenal dan dikunjungi ramai masyarakat Madinah. Dan akhirnya mengalahkan pusat pasar Bani Qainuqa yang kawanon kabarnya sudah 100 tahun lebih berdiri, tapi Nabi membangun pasar Madinah bisa mengalahkannya. Nah, begitulah sifat kepemimpinan para Nabi SAW, ya. Dari sisi keislaman, ya tentunya maka disyaratkan pemimpin itu Islam, Muslim. Apalagi di negara kita yang mayoritas Muslim, ya tidak boleh orang beriman itu dipimpin orang kafir, ya, karena ayat-ayatnya banyak sekali sebenarnya, ya. Sebab pemimpin itu dia punya kebijakan. Ada pendapat lemah namanya, katanya pemimpin itu boleh non-Islam karena pemimpin itu dalam bentuk eksekutif, pelaksana undang-undang saja. Padahal sebenarnya di Indonesia itu eksekutif itu dia bisa ngambil kebijakan baru. Ya, bisa buat peraturan daerah, ya begitu. Maka itu kita anggap pendapat yang lebih lemah. Apalagi berdasarkan ayat Quran, la tattakhidhu yahuda wan nasara auliya. Jangan kamu angkat Yahudi Nasrani sebagai aulia, pemimpin-pemimpin kamu, dan min dunil mu'min, meninggalkan orang beriman. Ini akan menyulitkan kita, ya. Dan Umar bin Khattab sudah mempraktekkan. Dia memecat pemimpin sekretaris negara. Waktu itu sekretaris Abu Musa al-Asy'ari, sekretaris gubernur, seorang yang Nasrani, ya, maka dia suruh pecat, ditukar, dicari yang lain. Itu kebijakan sahabat. Kenapa? Karena dikhawatirkan, karena masa itu juga masa pembangunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam hadis kita perhatikan, sifat kepemimpinan itu, seorang pemimpin itu yang paling sering kita temukan adalah harus adil. Ya, ini paling banyak disebut. Penyayang,
karena sifat pemimpin itu sifatnya adalah pelayan masyarakat. Dan yang paling terakhir nanti dia hadir punya ilmu wahyu dan ilmu umum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 amalan yang sangat-sangat diperhatikan Allah dan rasnya dalam Islam, yang sangat besar pahalanya, dan yang membuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu menjadi orang terdepan, orang termulia. Dalam hadis Bukhari kan Nabi membahasakan khairu ummati Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Yang terbaik dari umatku Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kalau kita telusuri, saya pernah merenung berpikir, kenapalah orang ini yang 4 ini disebut yang terbaik di tengah umat Islam? Tentu ada amalan mereka yang lebih dari sahabat-sahabat lainnya. Kan begitu bahasanya kan? Kalau mereka tidak ada amalan lebih, tentu mereka tidak menjadi terbaik. Nah, ternyata setelah kita teliti-teliti, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini, mereka ini memiliki amalan yang tidak dimiliki sahabat banyak lainnya. Salah satu amalan yang mereka punya tidak dimiliki sahabat lainnya adalah mereka itu menjadi pemimpin adil, pemimpin utama. Nah, menjadi pemimpin adil ini dalam bahasa hadis disebut Nabi SAW, ya, yaumun min imamin adil afdalu min ibadatil mar'i sittina sanah. Hadis riwayat Tabrani. Ini sanadnya hasan kata Yusuf Qaradawi. Dalam fikih prioritas dia sebut, ya, hadis ini 1 hari yang dijalani seorang pemimpin adil itu lebih utama dari ibadah orang biasa 60 tahun. Padahal kita selalu setiap puasa Ramadan kita diingatkan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Ini 1 hari dijalani orang pemimpin adil, 1 hari yang dia jalani itu lebih utama dari ibadah orang biasa 60 tahun. Jadi 2 hari sudah 120 tahun. Berarti 2 hari saja hidup dia itu sudah lebih dari 1 Lailatul Qadar. Bapak bisa bayangkan betapa utamanya. Kenapa bisa begitu? Ya tadi karena pengaruhnya sangat besar. Dia sangat menentukan. Baik buruk masyarakat itu sangat bergantung kepada pemimpin. Maka Al-Ghazali menyebut pemimpin rakyat itu rusak kalau pemimpinnya rusak. Dan pemimpin bisa rusak kalau ulamanya rusak, pendukung-pendukung dia rusak, cendekiawannya rusak. Ya. Nah, ulama pendukung cendekiawan rusak itu kalau hukumnya tidak ditegakkan. Kalau hukum tidak tegak, maka para cendekiawan, para ulama pun berbuat sesukanya nanti. Nah, ini yang membuat nanti menyebarnya kerusakan. Nah, inilah amalan yang dimiliki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ini salah satu yang membuat mereka menjadi yang terbaik di tengah-tengah umat Islam. Ya, di samping memang amalan mereka ini, mereka jihad dengan harta, jiwa mereka. Kalau kita lacak sejarahnya, ya Abu Bakar ini jihad dengan harta, ya dia serahkan semua hartanya. Kalau Umar dia serahkan separuh dari hartanya, dan Umar ternyata diteliti, diselidiki, dia itu waktu wafat meninggal, dia memiliki 70.000 ladang kurma. Kalau bahasa kita 70.000 lapak atau 70.000 hektar. Itu tahun 2002 ada yang menulisnya buku ini, dihitungnya sekitar 160 juta, 1 hektar, 1 lapak harganya, maka dia mencapai 11,2 T. Itu harta Umar. Tapi biaya hidup, biaya kelakuannya, bahasa orang sekarang, Umar bin Khattab itu sederhana. Jadi 1/3 hartanya diserahkan ke umat, 1/3 beli ladang korma, lagi mungkin banyak, 1/3 lagi itu untuk kebutuhan dia, keluarga, fakir miskin, kawan kerabatnya. Sehingga dia itu sebenarnya tidak punya uang, tidak megang uang banyak. Itu uangnya langsung diinvest. Nah, kalau orang sekarang uang cari uang, gitu ya, diinvestasi. Di samping sedekah, dia sisihkan bagi 3 itu hartanya. Ini kelebihannya. Saya juga sebenarnya kaget ketika berapa bulan yang lalu Bu Sri Mulyani mengatakan begini. Tahukah kalian kenapa Amerika itu ekonominya naik terus? Tidak menurun dia. Dia menaik, menanjak terus. Ternyata di Amerika itu, kata beliau, rahasianya tidak ada uang nganggur. Tidak ada uang yang disimpan. Semua uang itu dibuat bekerja.
didagangkan, mencari uang, diinvestasikan. Jadi diinvestkan dia. Kalau kita kan bagi hasil, dibuat bekerja uang itu. Kalau Umar, dia belikan kebun lagi, ada uang lebih, beli kebun lagi, lebih, beli kebun lagi. Nah, separohnya, sepertiganya kasih sama umat Islam, fakir miskin, untuk Nabi Rasulullah SAW, bagi-bagi. Sepertiga lagi untuk beliau, kerabat, saudara-saudaranya yang miskin. Nah, begitulah cara Umar. Jadi dia tidak megang uang. Nah, ternyata Umar lebih dulu ngamalkan amalan ini, Pak. Tak megang uang dia. Daripada orang Amerika. Jadi ekonomi Umar itu meninggal, ya ternyata 11,2 T. Ini ingat saya buku yang saya baca ini tahun 2002. Hitungannya. Ya. Dan tiap tahun katanya itu penghasilannya 40 juta per hektar dari korma itu dikalikan 70.000 itu mencapai 2,8 T per tahun, 233 M. Dan uniknya ada kemarin yang di WA di YouTube kita lihat seorang turunan Tionghoa, analisisnya bagus. Di Indonesia ini katanya, coba perhatikan orang-orang yang terkaya di Indonesia. Itu kebanyakan orang-orang terkaya di Indonesia itu kayanya dari mengambil sumber daya alam. Batu bara, gas, minyak, jadi jual sumber daya alam kita. Padahal sumber daya alam kita itu harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi itu kaya orang per orang, Pak. Bu, dari itu. Nah, bayangkan dengan orang Amerika, Elon Musk, dia kaya menjadi kaya dari apa coba? Dia tidak jual alam, tapi dia jual pikir yang kreatif. Nah, dia buat Microsoft, software Microsoft, kemudian dia buat kayak jaringan internet itu kan. Jadi dia kayanya itu dari kreativitasnya gitu, tidak mengambil hak orang ramai. Ya. Kalau di Cina, orang terkaya itu punya uang 700 triliun, itu kayanya dari membuat software yang namanya TikTok. Dia punya uang aset 700 triliun. Nah, dari kreativitas. Sebenarnya ini yang diajarkan Islam gitu. Nah, maka kadang-kadang kita, ya sedihnya kita begitu. Terngiang-ngianglah kita bahasa Muhammad Abduh itu. Aku jalan-jalan ke barat, aku melihat Islam di sana banyak, walaupun orang Islamnya sedikit. Aku jalan-jalan ke negeri Timur Tengah, ke negara-negara Islam, kulihat Islam nggak ada, walaupun banyak orang Islam. Artinya apa? Banyak amalan-amalan Islam ini yang diamalkan orang Barat luar, tidak kita amalkan gitu. Banyak. Nah, padahal Nabi SAW sebenarnya mendidik gitu mandiri. Coba perhatikan bagaimana Nabi mendidik sahabat itu. Semuanya mandiri. Negara kita ini apakah negara kita mandiri? Nabi tidak pernah bergantung dengan Persia dan Romawi waktu itu dalam ekonomi. Tidak ada riwayatnya, kita tidak temukan itu. Maka bahasa Imam Al-Ghazali dalam bab ilmu kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Seluruh bidang-bidang ilmu yang di situ terhubung, tersangkut dengan kemaslahatan, kepentingan umat Islam ramai, tidak boleh dikuasai orang non-Islam. Kalau kalian tidak menguasainya, maka kalian semua berdosa. Dalam bahasa beliau, fardu kifayah dituntut. Ilmu buat nuklir, buat pesawat tempur, ilmu buat rudal, buat kapal induk, kapal laut, kapal perang. Ini harus dikuasai umat Islam. Termasuk ilmu kedokteran. Tidak boleh diserahkan orang-orang kafir. Ya. Kita hampir semua impor, Pak. Sampai barang dapur pun impor dari Cina. Sakit kepala kita kan? Ya, kadang-kadang saya sedihnya begitu. Saya kalau dipikir-pikir, UI 75 tahun, 79 tahun kita merdeka. UI udah berapa umurnya? Universitas yang di Surabaya, teknologi UTS, atau Universitas Surabaya yang negerinya. Ini universitas negeri sudah berapa banyak di Indonesia. Apa yang mereka hasilkan coba? Teknologi apa yang mereka hasilkan? Ini belum terjadi kolaborasi yang bagus antara pemerintah, pemimpin dengan pendidikan. Malah kalau kita lihat orang-orang yang kreatif membuat pertemuan-temuan baru, ya kalau nggak punya paten banyak yang ditangkap, bukan difasilitasi. Jadi sistem pemerintahan kita ini sebenarnya belum membangkitkan semangat kita untuk menjadi maju. Nah, maka bahasa ada salah satu terjemah itu, sebenarnya kita seolah-olah dibiarkan bodoh.
Dibodohkan. Supaya apa? Supaya orang-orang tertentu bisa mengorek sumber daya alam tadi. Itu batu bara tiap hari. Ribuan ton. Kerjaan mereka, ngorek. Dan kita diam. Kenapa? Karena kebodohan. Padahal itu sumber daya alam milik negara. Bukan milik perorang-orangan. Neraka, Pak. Kalau kita sampai begitu usahanya. Karena itu sumber daya alam sudah diundang-undangkan. Seluruh kekayaan negara, baik udara, laut, daratan, digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan untuk pendiri. Kalau mau pendiri untuk sendiri, kreatif. Kayak Elon Musk, dia kreatif. Dia buat shopper, dia buat sesuatu yang dibutuhkan masyarakat ramai. Dan jangan alam ini yang diambil untuk memperkaya diri sendiri. Karena alam ini punya masyarakat ramai. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita kaget-kaget juga kan cara berpikir orang barat ini, orang-orang Islam. Sebagian mereka berpikirnya cerdas. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disitulah kita sangat membutuhkan pemimpin. Karena pemimpin inilah nanti yang bisa mengarahkan masyarakat, apakah masyarakat ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dia sangat menentukan sekali kebijakan-kebijakannya. Maka pemimpin yang adil ini hebatnya kedudukannya kalau bahasa Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang memimpin dengan adil kelak di sisi Allah, ala manabiru min nur ayyaminir rahman. Mereka itu berada di mimbar cahaya dari cahaya tangan kanan Ar-Rahman. Inilah yang saya sebutkan tadi, saya takwilkan. Jadi pemimpin ini dia seperti tajallinya Tuhan. Dia itu kepercayaan Allah, dia itu diberi amanah tangan Tuhan di bumi. Lewat dialah Allah bertindak. Kalau dia tidak mengikuti maunya Allah, maka dia akan merusak. Dan kalau dia merusak, maka dia akan menjadi manusia yang paling tercela. Maka orang-orang yang, kata Nabi SAW, ya, tidak memimpin, diberikan kepemimpin lalu tidak adil, maka dia pasti masuk neraka. Nah, bahkan di sini dikatakan orang-orang yang menopang, mendukung, bergabung dengan pemimpin-pemimpin yang buruk ini, menyokong kezaliman mereka, maka Nabi membahasakan laisat minhu. Mereka bukan golongan kita. Mereka bukan umat kita itu. Kenapa? Karena mereka perusak umat. Aku juga bukan golongannya. Dia tak akan menemui telaga Kausar nanti. Diusir Nabi, Pak. Karena besarnya pengaruhnya tadi itu. Ya. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti inilah yang membuat kita kadang-kadang ya shock. Ternyata jadi pemimpin itu tidak gampang. Maka kalau kita tidak mampu berlaku adil, tidak mampu memberikan contoh, jadi pemimpin itu hanya mencelakakan. Ya. Hanya mencelakakan kita saja. Maka ketika sahabat minta jadi pemimpin, Hudzaifah, ya Rasul, angkatlah aku jadi pemimpin gubernur. Rasulnya, Hudzaifah, kamu gak sanggup. Nabi sudah lihat keruhaninya, keketahanan rohaninya, karakternya gak sanggup. Tidak usah. Nanti pemimpin itu kalau kamu nanti jadi pemimpin, di awal kamu nyesal, di akhirnya kamu lebih nyesal lagi. Nah, itu dilarang Nabi. Makanya orang yang berambisi untuk jadi pemimpin, menghalalkan segala cara, itu termasuk ciri orang yang haram dipilih. Jadi pemimpin. Kenapa? Karena sudah pasti merusak. Bahasa lain Nabi bahasakan yang paling unik lagi, Pak. Kalau kita kaji-kaji, apa kata Nabi? Siapa yang diserahi ada pemilu A, B, C. Ini ada 3. Kita menurut keyakinan kita, pengetahuan kita, yang terbaik itu si A. Lalu karena si B ini ngasih uang, atau dia ada hubungan saudara, pakcik kita atau apa kita lah, ada hubungan saudara, hubungan darah, lalu kita pilih si B. Siapa yang memilih pemimpin, dan dia ada tahu yang lebih baik yang dicalonkan dari yang dia pilih itu, tahu dia lebih baik, maka dia adalah pengkhianat. Dia adalah berkhianat kepada agama Rasulullah, pengkhianat umat. Kenapa Nabi membahasakan pengkhianat? Coba pahami bagus-bagus. Karena pemimpin itu fungsinya untuk orang ramai, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk diri kita. Kalau perusahaan kita punya kakek kita, terserah. Boleh kita pilih anak cucu kita, karena perusahaan kita, ayah emak kita yang diriin, atau kita yang punya. Tapi kalau negara ini milik bersama, begitu kita mendahulukan kepentingan kita daripada kepentingan umat ramai,
kita dianggap Nabi pengkhianat. Itu pengkhianat umatku. Kita telah berkhianat dianggap. Kenapa? Karena kita memilih pemimpin untuk maunya kita, kepentingan diri kita. Emang pemimpin itu punya kita, untuk keluarga kita? Oh enggak. Pemimpin itu untuk semua orang. Milik masyarakat, milik umat. Maka utamakanlah kepentingan umat. Ini yang paling sulit di negara kita. Maka kadang-kadang kan partai-partai itu kita lihat begitu, partai Islam. Karena ada desakan-desakan tertentu, mereka tidak sanggup mendahulukan keinginan masyarakat. Kepentingan ramai. Yang dipentingkan partainya. Pengkhianat. Kalau dia pentingkan partainya dari kepentingan umat ramai, sudah tahu dia umat ramai menginginkan pemimpin itu, tapi dia tidak pilih itu, dia pentingkan partainya, itu pengkhianat. Kenapa? Pemimpin itu bukan punya partai. Sampai begitu Nabi membahasakan, halus sekali sebenarnya Pak, logikanya itu. Halus sekali analisis Nabi. Ya. Apalagi masyarakat, kalau dia tidak masuk partai kita, nggak usah pilih. Nah, itu berarti dia mementingkan partainya dari orang ramai. Keinginan orang ramai tidak bisa. Berat kan Pak? Itu bahasa Nabi itu. Dalam hadis hasan. Barang siapa diserahi memilih pemimpin, dan dia tahu ada orang yang lebih baik yang dicalonkan, tapi tidak dipilihnya yang lebih baik itu, dipilihnya sesuai keinginannya, mungkin karena dia dekat, ada hubungan saudara, mungkin karena dia dikasih uang atau diberikan pekerjaan, dijanjikan, maka dia telah mengkhianati umatku. Berkhianat, kita dianggap pengkhianat, dan itu sangat logis sebenarnya. Nah, ini disinilah beratnya, makanya pemimpin itu memang harus kita pilih yang terbaik menurut ilmu kita, keyakinan kita. Dengan ukuran apa? Ukurannya tentu agama. Ya, dalam pandangan agama dia terbaik, pilih, baru kita selamat. Nah, makanya salah satu mursyid kita, guru kita, ditanya seseorang, ya, tuanku kenapa suka milih orang yang kalah katanya? Milih yang kalah. Padahal secara kasar dia sudah tahu itu kalah. Ya, apa jawabannya? Karena saya harus bertanggungjawabkan pilihan saya kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada kamu. Bukan kepada seseorang. Maka kita harus memilih yang terbaik menurut keyakinan kita. Walaupun kita tahu dia kalah, tapi karena yakin kita yang terbaik, pilih itu saja. Selamat kita dari memilih dengan hawa nafsu. Itu sebenarnya ajaran Islam itu Pak. Jadi dia istiqomah terus. Dia tidak melihat kalah menangnya. Maka dalam istilah memilih pemimpin, yang mana yang kalah, yang mana yang menang dalam agama, yang menang itu adalah orang yang istiqomah di atas kebenaran, memilih yang benar, memilih yang baik, dia istiqomah di situ. Apabila kita tidak istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan, walaupun yang kita pilih itu menang, dalam pandangan Allah kita kalah. Kenapa? Yang kita pilih itu adalah misalnya orang yang buruk akhlaknya, orang yang curang, macam-macam. Kita dianggap kalah sama Allah. Kenapa? Kalah kita melawan hawa nafsu kita. Kalah kita untuk mengutamakan kepentingan orang ramai daripada kepentingan diri kita sendiri, keinginan kita. Kalah, situ sudah kalah kita. Maka kalau bahasanya tidak ada kalah dalam menetapi kebenaran. Itulah yang dibahasakan Nabi, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Dipahami dari sini. Orang yang paling bahagia itu siapa? Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak tinggi jabatannya, enggak. Orang yang bahagia itu, kata Nabi, yang paling bahagia orang yang bisa hidup taat terus-menerus, panjang umurnya 150 tahun, 120 tahun, 100 tahun, tapi dia taat terus, nggak peduli dia macam mana negara, tapi dia taat terus. Istiqomah, itu orang paling bahagia. Artinya dia tidak berubah dengan kekayaan, dengan jabatan. Dia tidak kalah dengan godaan itu. Gitu. Nah, itulah orang paling bahagia. Istiqomah dia dalam ketaatan. Itulah yang disebut dengan menang. Al-falah. Dialah yang menang. Tapi kalau kita berubah karena A, karena B, kita berubah, ya, karena A, B kita memilih yang buruk, karena ini kita memilih yang lebih buruk, maka kita sudah kalah. Kalah kita melawan ego, hawa nafsu kita. Nah, disitulah menjadikan, maka nanti kalau bahasa Imam Hasan Basri, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin itu nanti akan terpilih sesuai dengan karakter masyarakatnya. Maka Yusuf Qaradawi dalam fikih prioritas lebih cenderung memahami, maka masyarakat ini yang harus kita bina dulu mental, akhlaknya, pola pikirnya. Ya.
Kalau nanti masyarakat ini sudah baik, bagus, otomatis nanti akan terpilih pemimpin baik. Kalau kita bahasa energi, kalau banyak energi baik, maka hati kita ini akan terarah untuk memilih yang baik. Kalau energi buruk atau masyarakat kita banyak yang lebih buruk, maka otomatis pemimpin yang terpilih pemimpin yang buruk. Apalagi sistem kita demokrasi, suara terbanyak. Ya. Maka saya kaget kemarin. Katanya dalam penelitian itu ada sekitar 60% lebih. Ya, ternyata sekitar 60% lebih masyarakat muslim ini meninggalkan sholat. Maksudnya tidak rajin sholat. Nah, berarti yang masih mau sholat ke masjid sekitar 40%-an. Ya wajarlah kita dapat pemimpin yang malas sholat juga, kan begitu kan? Karena lebih ramai kita yang tak suka sholat, kan yang malas. Otomatis. Maka ketika ada seorang mencaci maki pemimpin, dia caci maki, lalu Hasan Basri ngomong, sini dulu kan. Kenapa kau caci maki pemimpin itu? Ya dia gini. Kata beliau, ya pemimpin itu adalah gambaran umatmu. Gambaran manusia, gambaran masyarakatnya. Jadi kalau bahasanya, kalau masyarakatnya mayoritas baik, maka dimunculkan Allah pemimpin baik. Kalau masyarakat mayoritas buruk, masih buruk, maka muncullah pemimpin yang buruk. Itu rumusnya. Ya. Maka kita harus berusaha, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Yusuf Qaradawi, maka kita harus berusaha merubah masyarakat dulu dari awal, dari rasa. Rubah dulu pola pikir masyarakat ini. Ya, dirubah. Nah, sebagian ustaz besar kita dipahamkan mereka sistem politik Islam supaya jangan mementingkan diri sendiri. Karena di masyarakat desa itu, Pak, tempat-tempat kita dulu yang kita dulu sekolah sanawiyah, aliyah kan, kampung-kampung kita, itu mereka rata-rata nggak pedulian orangnya. Pokoknya siapa ngasih duit, ya itu yang dipilih katanya. Nggak peduli mereka mau cuman negara ini. Saking pendeknya kali ya kan. Makanya muncul fatwa-fatwa model Ustaz Somad. Apa kata Ustaz Somad? Kalau kalian butuh uangnya, dia ngasih uang, ambil uangnya, gak usah pilih orangnya. Nah, muncullah fatwa begitu mengatasinya. Ambil uangnya, karena kalian butuh, kalian fakir miskin. Tapi tidak usah pilih dia. Nah, dan waktu saya ikut pelatihan pemilu yang diadakan orang-orang Barat, termasuk orang Amerika, ada satu daerah di Amerika yang begitu, Pak. Pokoknya siapa yang pakai uang money politik itu diambilin uangnya semua dan pasti kalah. Barang siapa yang pakai uang di kota itu main uang pasti kalah. Sudah dipastikan. Jadi masyarakatnya sudah punya prinsip gitu. Akhirnya nggak ada lagi money politik. Karena kalau sudah money politik ya pasti kalah. Uangnya diambil, tapi pasti kalah, diberi pelajaran. Bisa nggak masyarakat kita berpikir begini? Cerdas begitu. Nah, itu kan. Maka disitulah perlunya kita ada maulid, tablik akbar, supaya pesan-pesan politik yang baik ini bisa kebijaksanaan bisa menyebar, ya bisa dipahami masyarakat kita. Nah, karena sebenarnya kemaslahatan orang ramai itu harus lebih diutamakan. Itu prinsip Islam dan itu prinsip negara kita. Sedikit lagi, coba perhatikan pemimpin Khulafaur Rasyidin ini. Mana yang paling kuat? Abu Bakar, Umar, masa Utsman terjadi agak chaos. Coba perhatikan, kenapa masa Utsman chaos? Kalau kita teliti, ternyata di masa Utsman itu dia angkat pilih gubernurnya itu dari saudara dia sebahagian. Bahkan gubernur Yaman, Syam itu diangkatnya itu dari sepupu dia. Kabarnya dari sepupu dia dan orangnya tidak baik, masih suka mabuk. Nah, orang yang tidak suka dengan kepemimpinan itu demo, tuntut Utsman. Lalu Utsman katakan, baik, kalian tidak suka pemimpin itu, ini, kasih surat. Sampaikan surat ini, nanti kalian pilih pemimpin yang bertakwa, yang sesuai, yang kalian sukai. Karena begitu bahasa Nabi. Ini surat pemecatan pemimpin kalian, gubernur kalian. Dibawalah surat ini. Nah, di pertengahan jalan, ada orang munafik, orang gak suka, ini surat ini dirubah. Begitu sampai ke gubernurnya, bacaannya beda. Bunuhlah orang yang membawa surat ini. Padahal isinya tadi apa? Kalian
Anda dipecat dari jabatan gubernur dan serahkan kepada masyarakat, alim ulama, tokoh masyarakat untuk memilih gubernur mereka sendiri yang mereka sukai. Padahal itu perintah Utsman, tapi sampai ke gubernur, bunuhlah orang yang membawa surat ini. Itu suratnya ada yang nukar. Maka disitulah Utsman terfitnah. Ya. Tapi masa Umar, ketika dia diusulkan sahabat, ya Umar, ini Abdullah bin Umar ini orang alim, orang soleh anakmu ini. Angkatlah jadi gubernur pemimpin. Apa kata Umar? Kalau bahasa kita, tak bisa dia itu, tak usah. Nggak bisa dia itu, nggak usah. Coba. Padahal ditawarkan Abdullah bin Umar itu. Dianggap nggak capable. Lebih banyak ibadah. Mungkin dianggap masih banyak yang lebih capable kan? Tak mau dia, anak dia, keluarganya jadi pemimpin. Kenapa? Itu milik orang ramai, bukan milik keluarga kita, negara ini, Madinah ini. Maka Umar bebas dari fitnah. Di samping dia kaya, banyak harta, banyak infaknya, dia juga memproteksi keluarganya. Tidak menggerogoti negara. Aman dia, meninggal dia, tidak ada yang komplain. Kalau bahasa kita, husnul khotimah. Tapi Utsman bin Affan itu pintu fitnah. Kenapa terjadi fitnah? Ternyata dia mengangkat sebagian saudaranya itu orang mabuk, orang gak pantas. Not capable. Tak layak. Kalau orang tidak layak, kita paksakan jadi pemimpin, otomatis chaos. Kemanapun kita pergi negara dunia ini, pasti begitu. Ya. Nah, itu yang membuat Utsman itu. Dah di tingkat sahabat pun terjadi fitnah besar. Ini yang mengakibatkan fitnatul kubro, terbunuhnya Utsman. Maka sebenarnya perjalanan Khulafaur Rasyidin ini dalam kepemimpinan ini kita harus contoh. Mana yang baiknya itu kita tiru. Yang menyebabkan fitnah kubro tadi itu kita proteksi. Harusnya begitu kita ngambil pelajaran. Tapi kalau kita ulangi lagi seperti masa Utsman, kita anggap pemilih kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tidak capable, tak cocok. Kalau bahasa Nabi, idza duyitul amanah fantajirisah. Kalau kamu mengangkat, mendustakan, menyanyiakan amanah, tunggulah saat hancurnya. Bagaimana mendustakan amanah itu Rasul? Idza wusidal amri ila ghairi ahli. Kalau satu urusan, satu pemimpin, satu masalah, satu kementerian diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, tunggu saat hancurnya. Tak capable. Maka yang muncul adalah kehancuran dan kerusakan. Ya, ini disebut dengan amanah. Inilah yang beberapa hadis ayat hasil bacaan saya tentang kepemimpinan ini yang bisa saya sharing juhur ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencernanya ya. Bahwa sebenarnya kepemimpinan ini sangat-sangat betul diperhatikan Allah dan Rasulnya. Sehingga siapa yang mampu memimpin dengan amanah, itu tadi seperti tadi disebut nanti dia akan di dalam mimbar cahaya. Di mimbar cahaya Allah letaknya. Di sebelah kanan Zat yang Maha Pengasih. Ya, yang tempat tinggi. Jadi mimbar cahaya itu di arasnya Allah. Dekat aras. Berarti kan luar biasa. Dan orang yang terbaik adalah ternyata salah satunya membuat sahabat yang 4 terbaik itu karena mereka punya amalan ini. Pemimpin yang adil. Ada 3 pilar dunia, 4 sama masyarakat. Yang pertama pemimpin adil, yang kedua konglomerat, yang soleh, yang baik. Kemudian ketiga ulama yang soleh, yang istiqomah, tidak jual agama. Dan yang keempat masyarakatnya yang sabar, fakir miskin. Ini kalau pilar ini ada di Indonesia, kita akan makmur. Tapi kalau pilar ini pemimpinnya jalim, ulamanya juga mudah dibayar, ditambah lagi pengusahanya konglomerat hitam semua, ngabisin negara, ditambah lagi masyarakat miskinnya bandel semua, suka mencuri, caci maki dan seterusnya. Maka kalau begini kehidupan kalian, bahasa Nabi, lebih bagus kalian mati, nggak usah lagi kalian hidup. Nggak ada kenikmatan surga lagi di bumi itu. Bagus kalian masuk ke alam ruh. Nabi mengatakan gitu, Pak. Kalau sudah begitu kondisi negara kalian, mati lebih bagus. Dalam bumi lebih utama. Mati lebih utama daripada hidup. Kenapa? Dalam kehidupan ruh kita ada kesenangan yang abadi. Ngapain kita hidup di negara yang seperti itu? Kira-kira begitu kan. Sampai begitu Nabi membahasakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ada waktunya 5 menit lagi ya? Pas. Udah habis. Ya. Karena waktunya sudah habis, pas jam 1. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat dari kajian ini, ditunjuki hati kita, diterangi pikiran kita, dan dimudahkan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti Allah memberikan kita pemimpin yang adil dan menjadikan bangsa negeri kita ini bangsa baldatun thayyiban rabbun.
Tidak boleh kita berhenti berdoa memohon pemimpin yang adil setiap hari. Setiap habis salat 5 waktu. Karena Imam Ahmad sempat pernah mengatakan, sekiranya aku punya doa mustajab, satu lagi tinggal doa aku mustajab. Apa yang ku minta? Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil. Aku nggak minta yang lain. Pasti itu yang ku minta, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena dia mempengaruhi seluruh umat Islam. Dia tangan kanan Tuhan di bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.